Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi tentang medan magnetik. Ini adalah bab 3 di kelas 11 semester pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Untuk peta konsep medan magnetik, yang akan dibahas pertama kali adalah tentang induksi magnetik, di mana bagiannya ada hukum Biot-Savart, terdiri dari yang pertama adalah menghitung induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Kemudian yang kedua, menghitung induksi magnetik di sekitar penghantar melingkar berarus. Kemudian ada hukum Ampere, bagiannya menghitung induksi magnetik di sumbu toroid. Dan yang kedua adalah menghitung induksi magnetik di pusat dan ujung solenoid. Sementara untuk bagian kedua, kita nanti juga akan belajar tentang gaya Lorentz dan flux magnetik. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet biasanya dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut garis-garis medan magnet atau garis gaya magnet. Garis-garis ini mempunyai arah yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Perhatikan gambar. Medan magnetnya keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ya, begitu juga untuk magnet batang keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan magnet. Ada 3 aturan garis-garis medan magnet, yaitu yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan. Yang kedua, garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan serta membentuk kurva tertutup. Yang ketiga, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Sehingga bisa kita simpulkan, berdasarkan gambar ini, garis-garis yang rapat berada di kutub magnet. Artinya, medan magnet pada kutub magnet itu lebih besar dibandingkan bagian yang lain. Bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik atau ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Dalam artian bisa dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt ya. Artinya besi dan baja ini bisa dijadikan menjadi magnet. Bahan non-magnetik terdiri dari yang pertama, bahan paramagnetik adalah bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contoh, aluminium dan platina. Yang kedua, bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contoh, seng, emas, perak, dan bismut. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ilustrasi bahwa benda-benda yang tertarik kuat oleh magnet itu disebut dengan bahan magnetik. Hipotesa Weber. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Jadi,
Besi dan baja, sebelum dia bersifat magnet, maka susunan elementernya acak seperti ini ya. Tetapi ketika besi dan baja ini sudah berubah sifatnya menjadi magnet, maka susunan magnet elementernya akan teratur. Kenapa magnet elementer besi mudah diarahkan ketimbang magnet elementer baja? Karena baja ini kalau dia berubah menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya adalah permanen. Sementara besi, kalau dia berubah menjadi magnet, sifat kemagnetannya hanya sementara. Artinya, lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang ya. Jadi baja itu lebih susah diubah menjadi magnet ketimbang besi ya. Kurang lebih seperti itu. Kutub magnet. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa di kutub itu garis-garis medan magnetnya rapat. Nah, karena itu gaya tariknya kuat ya, atau medan magnetnya kuat. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini bisa diperhatikan magnet U, dia punya kutub utara dan kutub selatan. Magnet batang juga punya kutub utara dan kutub selatan. Meskipun nanti magnet batang ini dipotong kecil-kecil, nah bagian kecil itu tetap akan memiliki kutub ya. Ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Jadi bayangkan saja kalian punya sebuah magnet begitu. Nah, magnet ini kan punya kutub utara dan selatan. Kemudian kita potong kecil-kecil. Nah, maka setiap bagian kecil ini tetap akan memiliki dua kutub ya. Di sini tadi ada utara, sini selatan, maka di sini selatan, utara, selatan. Jadi setiap bagiannya itu tetap memiliki kutub ya. Induksi magnetik. Pada dasarnya sumber magnet tidak hanya berupa magnet permanen, tetapi dapat juga berupa elektromagnet, yaitu magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan-muatan listrik yang bergerak. Artinya, jika sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan timbul medan magnet. Hal ini sesuai dengan percobaan Christian Ørsted yang menentukan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kurang lebih percobaan dia seperti ini. Ørsted ingin menentukan adanya medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Jadi di sini ada gambar, ya, ada kawat yang dibentangkan lurus, kemudian di dekat kawat itu diletakkan magnet jarum. Ketika kawat ini tidak dialiri arus listrik, tidak ada perubahan yang terjadi pada kedudukan magnet jarum tersebut. Ya, jadi tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Tetapi ketika kawat dialiri arus listrik dari arah selatan, maka magnet jarumnya menyimpang ke kiri, berarti ada perubahan. Kemudian arus listriknya dialiri dari arah utara. Nah, magnetnya menyimpang ke kanan ya, tetap ada perubahan. Sehingga Ørsted menyimpulkan bahwasannya magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik yang mana arahnya adalah berupa lingkaran begitu. Jadi, kalau misalnya kawat tadi dibentangkan lurus ya, jadi yang hitam ini kawat dialiri arus listrik begitu, artinya itu arahnya ke atas, arah arusnya. Nah, maka medannya akan berputar mengelilingi kawat tersebut ya, berlawanan jarum jam. Kalau arusnya ke atas, maka arah medannya berlawanan jarum jam. Tetapi kalau arusnya ke bawah, maka arah medannya searah dengan jarum jam. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jempol itu mengarah ke atas, sementara 4 jari yang lain kalian lipat begitu. Nah, arah jempol menandakan arah arus listrik. Sementara arah jari yang 4 itu menandakan arah
medan magnetnya atau arah induksi magnetnya, begitu ya. Nah, di sini kalau dari gambar ini kita bisa perluas kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi arusnya ke atas, medannya melingkar berlawanan jarum jam. Tetapi nanti kalau arusnya ke bawah, maka medannya nanti akan searah jarum jam, begitu ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bagaimana cara melukiskan arah medan magnet pada bidang kertas akan saya ajari pada slide berikutnya. Nah, untuk kaidah tangan kanan diperhatikan seperti ini, 4 jari menandakan arah medan magnet dan jempol yang mengarah ke atas itu menandakan arah arus listrik. Hukum Biot-Savart. Perhatikan gambar, ada sebuah kawat lurus. Kawat lurus itu dialiri arus listrik, kemudian diletakkan sebuah titik yang berjarak A dari kawat tersebut. Jika pada titik P yang berjarak A dari kawat berarus listrik I, dan kawat berarus terdiri atas bagian-bagian kecil kawat DL, maka tiap bagian kecil ini menimbulkan induksi magnet terhadap P. Menurut Biot dan Savart, besarnya induksi magnet di P dinyatakan dengan persamaan dB sama dengan konstanta dikali arus listrik dikali dl dikali sin alfa dibagi R kuadrat. Dengan keterangan rumus berikut. Nah, rumus Biot-Savart ini diturunkan untuk menghitung besarnya induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus dan induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi yang kalian hafal bukan rumus ini, tetapi rumus penurunannya. Induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Ada sebuah kawat dialiri arus listrik I, kemudian diletakkan titik P yang jaraknya A dari kawat tersebut, maka induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat lurus berarus dapat dihitung dengan rumus BP sama dengan mu0 dikali arus dibagi 2pi dikali A. Dengan keterangan rumus, BP adalah induksi magnet di titik P, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, sementara A adalah jarak titik dari kawat, satuan dalam meter. Ingat ya, kalau jarak nanti diketahui cm harus dirubah dulu ke meter. Mu0 permeabilitas ruang hampa itu tetapan nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM ya, ampere meter. Induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi ada sebuah kawat melingkar, kemudian di depan kawat ini diletakkan titik P yang jaraknya X dari pusat kawat. Maka induksi magnet di titik P yang berjarak X dari kawat melingkar berarus dapat dihitung dengan rumus BP sama dengan mu0 dikali I dikali A kuadrat dibagi 2R pangkat 3 ya. Dengan R adalah, R itu yang ini, ya, perhatikan gambar. Dengan R adalah X kuadrat ditambah A kuadrat, kemudian diakarkan ya. A itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini keterangan rumusnya. Nah, ini kalau titiknya diletakkan di depan kawat melingkarnya ya, yang berjarak X pada pusatnya. Kalau yang ditanya adalah induksi magnet di pusat lingkarannya, maka rumusnya BP sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2A ya. A tadi adalah jari-jari lingkaran. Dengan keterangan rumus, BP sama dengan induksi magnet di pusat lingkaran, satuan Weber per meter kuadrat atau dalam Tesla bisa juga. Dan A adalah jari-jari lingkaran dalam meter. Sementara mu0 itu permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. Rumus ini kalau lingkarannya satu lingkaran penuh ya. Jadi nanti kalau diketahui setengah lingkaran, maka rumus ini dikali dengan setengah. Kalau diketahui seperempat, maka rumus ini dikali dengan seperempat dan seterusnya, begitu ya. Sekarang hukum ampere. Hukum ampere berbunyi,
Untuk semua lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum itu ruang hampa, medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku B sama dengan integral B dl cos theta sama dengan mu 0 dikali I dengan dl sebagai elemen panjang dari lintasan tertutup, theta sebagai sudut antara arah induksi magnet dengan elemen lintasan dl, dan I sebagai total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Hukum Ampere dapat digunakan untuk menentukan besar induksi magnet di sumbu toroid dan induksi magnet di pusat maupun ujung solenoid. Jadi rumus yang kalian ingat, yang pertama adalah induksi magnetik kawat lurus berarus, kemudian kawat melingkar, nanti toroid, dan satunya lagi solenoid ya. Jadi ada 4 topik yang harus kalian ingat rumusnya. Induksi magnet di sumbu toroid. Toroid itu bayangkan saja kalian punya donat, kemudian donat itu kalian liliti dengan kawat ya, kurang lebih toroid seperti itu. Toroid adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jika toroid dialiri arus listrik, akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroid. Besar induksi magnet di sumbu toroid dapat dihitung dengan rumus ya. Jadi sumbunya itu yang tengah ini. Kemudian jari-jari toroid efektif itu diukur dari sumbu ini ke garis yang putus-putus ya. Nah, itu disebut dengan jari-jari efektif. Jadi yang A ini diukurnya dari pusat sampai ke garis yang putus-putus. Itu disebut dengan jari-jari efektif dari sebuah toroid. Rumus untuk menghitung induksi magnetnya, BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi dengan 2πA. Jadi rumusnya kurang lebih sama seperti kawat lurus berarus, hanya saja di sini dikasih N ya. N itu apa? N itu adalah jumlah lilitan ya. Solenoid itu seperti pegas ya, pegas yang banyak sekali lilitannya begitu. Solenoid adalah penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai lilitan pegas. Solenoid yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola sama dengan pola yang dihasilkan magnet batang. Tadi di awal kalian sudah melihat bahwa magnet batang itu garis-garis medannya keluar dari utara masuk ke selatan ya. Sama halnya dengan solenoid, keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, solenoid punya panjang disingkat dengan L ya. Besar induksi magnet di pusat solenoid. Nah, ini dihafal rumusnya. Dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi L. Ini kalau yang ditanya adalah induksi magnet di pusat. Kalau yang ditanya induksi magnet di ujung, maka rumusnya tinggal dikasih 2L ya pada penyebutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba latihan contoh soal ya. Untuk kasus menghitung induksi magnetik pada kawat lurus berarus, kawat melingkar berarus, toroid, dan solenoid. Sebelum menyentuh ke contoh soal, saya akan mengajari kalian terlebih dahulu bagaimana cara melukiskan arah medan magnet di sekitar kawat lurus dan kawat melingkar ya. Jadi bayangkan kalian punya sebuah kawat lurus yang kalian letakkan pada suatu bidang kertas, kemudian dialiri arus listrik. Nah, dalam hal ini saya akan mengaliri arus listriknya arahnya ke atas. Kita diminta untuk menentukan arah medan di sebelah kanan kawat ini masuk bidang atau keluar bidang. Yang sebelah kiri masuk bidang atau keluar bidang. Sebelumnya, kalian harus paham dulu tanda X. Ini menyatakan bahwa medan masuk bidang. Dan tanda titik ini menyatakan medan keluar bidang.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau arusnya ke atas, maka medan akan berputar berlawanan jarum jam ya. Berarti perputarannya kurang lebih seperti ini. Nah, berlawanan jarum jam. Artinya di bagian sebelah kanan dari kawat, medannya akan menembus bidang. Berarti medannya masuk. Sementara yang di sebelah kiri, nanti medannya juga menembus, tapi menembusnya keluar ya, dari arah belakang. Nah, seperti ini. Jadi kalau arus listriknya arahnya ke atas, maka medan yang di sebelah kanan kawat masuk bidang, yang di sebelah kiri kawat keluar bidang. Kalau kita balik, arusnya sekarang ke bawah, maka arahnya pun juga akan berubah ya. Kalau arusnya ke bawah, maka arah medannya searah jarum jam. Sehingga di sebelah kanan medannya keluar, di sebelah kiri medannya masuk. Nah, gitu ya. Ini ada kanan, ada kiri. Ini kalau kawatnya tegak. Kalau kawatnya kita rebahkan searah sumbu X, maka pastilah ada bagian atas dan bagian bawah, kan begini ya. Kalau arusnya ke kanan, maka yang di bagian bawah ini masuk, yang di bagian atas ini keluar. Sama saja dibalik ke kiri arusnya, maka yang di atas masuk, yang di bawah keluar. Nah, ini konsep untuk kawat lurus berarus. Sekarang bagaimana dengan lingkaran ya? Nah, kita gambarkan lingkarannya misalnya seperti ini. Nah, kalau lingkarannya seperti ini berarti pusatnya kurang lebih di bawah ya. Ini titik P. Nah, misalnya ini bawah. Kemudian ada atas ya. Ada di bagian bawah lingkarannya atau di bagian atasnya begitu. Nah, misalnya arusnya ke kanan. Pertanyaannya adalah medan di pusatnya itu masuk atau keluar ya. Maka kurang lebih konsepnya sama seperti kawat lurus yang ini ya. Nah, berarti yang bagian bawah di titik P itu masuk, yang di atas di luar lingkarannya itu keluar. Karena pertanyaannya di pusat, maka medan di pusat lingkarannya adalah masuk bidang kertas ya. Beda halnya kalau misalnya arusnya kita balik. Gambarnya masih sama, tapi arusnya kita balik. Nah, pertanyaannya medan di titik P. Nah, kalau seperti ini, maka yang di luar lingkaran masuk, yang di sumbu lingkarannya atau di pusat lingkarannya keluar ya. Nah, kurang lebih seperti ini konsep bagaimana cara melukiskan arah medan magnet di sekitar kawat lurus dan melingkar. Dipahami baik-baik. Nah, kita coba ke contoh soal. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Ya, jadi di sini diketahui arusnya sama dengan 8 ampere. Jika titik S berada pada jarak 20 cm ya. Di situ A-nya sama dengan 20 cm. Kita bisa rubah ke meter. 20 kali 10 minus 2 meter. Maka besar medan magnet yang dialami titik S adalah, nah itu mu nolnya sama dengan 4pi kali 10 minus 7 Weber per AM. Pertanyaannya medan magnet yang dialami titik S. Ya, kita langsung jawab. Tadi rumusnya BS sama dengan mu nol dikali I dibagi 2pi dikali A. 4pi kali 10 minus 7 dikali 8 dibagi 2pi dikali A-nya 20 kali 10 minus 2 sama dengan 4pi dengan 2pi ini bisa dicoret, hasilnya 2 ya. Jadi 2 kali 10 minus 7
kali 8 dibagi. Nah, itu 20 kali 10 minus 2, boleh disederhanakan dulu. Jadinya 2 kali 10 minus 1 ya. Kalau saya ambil nolnya 1. Maka hasilnya 2 dengan 2 bisa dicoret. 8 kali 10 minus 7. Nah, ini pangkat minus pindah ke atas jadi positif. Maka hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Kita next. Nah, masih sama konsepnya. Nah, ini diingat tadi menentukan arahnya seperti apa. Ya, di sini ada bagian atas, kemudian bagian bawah. Yang titik P-nya di bagian atas, pertanyaannya adalah besar medan dan arah medan magnet di titik P ya. Tadi kalau kawatnya ke sebelah kiri arusnya, titiknya di atas, maka di sini medannya keluar. Ya, dilihat lagi gambar sebelumnya tadi. Maka ini yang bawah masuk. Nanti jawabannya berarti arahnya adalah masuk bidang. Karena pertanyaannya di titik P. Kita langsung hitung saja. BP sama dengan mu0 dikali I dibagi 2pi A. Mu0-nya 4pi kali 10 minus 7. Arusnya dilihat di gambar 12 ampere dibagi 2pi. Kemudian jaraknya 40 cm ya. 40 cm itu sama dengan 40 kali 10 minus 2 meter. Kita sederhanakan 4 kali 10 minus 1 meter. Masukkan saja 4 kali 10 minus 1. Nah, kita coret. Pi dengan pi habis. 4 dengan 4 habis. 12 dengan 2, 6. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 minus 7. Itu minus 1 yang di bawah pindah ke atas jadi plus 1. Sama dengan 6 kali 10 minus 6 Tesla. Keluar bidang kertas. Nah, seperti ini. Ya, kita coba soal selanjutnya. Nah, sekarang ada 2 kawat. Kemudian di dekat kawat itu diletakkan titik P. Pertanyaannya adalah arah medan di titik P itu kemana? Masuk atau keluar? Kemudian besar medannya berapa? Karena ada 2 kawat, maka titik P itu akan mengalami 2 medan. Medan pertama dari kawat yang satu, medan kedua dari kawat yang kedua. Nah, kita menentukan arahnya dulu. Dilihat kawat pertama, ada bagian sebelah kanan dan kiri. Ya, yang ini kanan. Kemudian kiri. Arusnya ke atas. Titik P berada di sebelah kanan kawat pertama. Arus ke atas, maka di titik P ini medannya masuk untuk kawat 1. Perhatikan ya. Sementara untuk kawat yang kedua, sama. Sini ada kanan, kemudian kiri. Titik P berada di sebelah kirinya kawat kedua. Kawat kedua arusnya juga ke atas. Kalau sebelah kiri berarti keluar. Ya, maka ini medannya keluar oleh kawat 2. Nah, sekarang kita sudah menentukan arahnya di titik P. Berarti berlawanan. Satunya masuk, satunya keluar. Nanti besar yang mana baru kita kurangkan. Oke, kita coba dulu. Dibaca di soal. Titik P berjarak 2 cm dari kawat 1. Kawat 1 dan kawat 2 terpisah sejauh 6 cm. Titik P dari kawat 1 2 cm. Artinya, kalau dari kawat 2 berapa cm? Iya, 4 ya. 4 cm. Oke, kita hitung. Berarti untuk yang medan 1 jaraknya 2 cm. Untuk medan 2 jaraknya 4 cm. Kita langsung saja masuk ke rumus.
B1 sama dengan mu 0 kali I1, 2pi A1. 4pi kali 10 minus 7, arusnya 8, dibagi 2pi, kemudian jaraknya 2 cm. 2 kali 10 minus 2. Kita coret saja, pi dengan pi ya. Kemudian 4 dengan 2, sisa 2 ya. 2 dengan 2 habis, maka hasilnya adalah 8 kali 10 minus 7 tambah 2. Atau sama dengan 8 kali 10 minus 5 Tesla. Tadi arahnya masuk. Kemudian yang kedua, B2 sama dengan mu 0 kali I2 dibagi 2pi A2 sama dengan 4pi 10 minus 7, arusnya 16, dibagi 2pi, jaraknya 4 cm. Berarti 4 kali 10 minus 2. Nah, kita coret saja 4 dengan 4 habis, pi dengan pi habis, 16 bagi 2, 8. 8 kali 10 minus 5 Tesla. Keluar. Nah, sama ternyata nilainya. Jadi, BP, medan di titik P itu, sama dengan B1 kurang B2. Sama dengan 8 kali 10 minus 5 dikurang dengan 8 kali 10 minus 5. Berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi medannya sama dengan 0, arahnya pun tidak masuk, tidak juga keluar karena medannya sama dengan 0 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kawat melingkar. Ini satu lingkaran penuh ya. Kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 6 ampere. Jika jari-jari kawat 2 cm, maka besar dan arah medan magnet di pusat lingkaran adalah. Ingat rumusnya tadi, B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2A. Tanpa pi ya kalau lingkaran. Kita langsung saja. 4pi kali 10 minus 7. Kemudian arusnya 6 ampere dibagi 2. Kemudian jari-jarinya 2 cm. Berarti 2 kali 10 minus 2. Hitung saja. Nah, ini 4. Ini habis ya. Maka hasilnya adalah 6pi kali 10 minus 7 tambah 2. Sama dengan 6pi kali 10 minus 5 Tesla. Kalau ditanya arahnya, maka di titik P, karena arusnya ke kiri, maka di titik P ini medannya keluar ya. Jadi arahnya keluar bidang kertas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita next. Sekarang kawat melingkar masih sama, tetapi seperempat lingkaran ya. Nah, seperti saya bilang sebelumnya tadi, kalau bentuknya setengah dikali setengah, bentuknya seperempat dikali seperempat, bentuknya 3/4 dikali juga dengan 3/4 ya. Maka karena dia seperempat, maka rumusnya kita kali dengan seperempat. BP sama dengan seperempat dikali mu 0 kali I dibagi dengan 2A ya. Jadi rumus mu 0 kali I dibagi 2A tadi dikali dengan seperempat karena kawatnya seperempat lingkaran. Kita langsung hitung saja. Diketahuinya dilihat sendiri ya. Seperempat kali 4pi 10 minus 7. Kemudian arusnya 8 ampere dibagi 2. Jari-jarinya 2 cm. Berarti 2 kali 10 minus 2. Nah, ini 4 dengan 4 habis ya. Kemudian 2 kali 2 yang di bawah itu 4. Kita tulis dulu. 8pi kali 10 minus 7 dibagi 4 kali 10 minus 2. 8 bagi 4, 2. Maka hasilnya 2pi kali 10 minus 7 tambah 2.
sama dengan 2pi kali 10 minus 5 Tesla. Nah, ini jawabannya. Bisa ya. Nanti kalau dia setengah kali setengah, kalau 3/4 kali dengan 3/4. Kita next. Sekarang toroid. Sebuah toroid memiliki 100 lilitan, arus listriknya 5 ampere, induksi magnet di sumbu. Ya, ternyata sudah ada induksinya. Sudah ada nilai BP-nya di situ. 2 kali 10 minus 3 Tesla. Pertanyaannya adalah jari-jarinya ternyata. Berapa nilai A-nya? Ya, kita tadi punya rumus. BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2pi kali A. Karena pertanyaannya jari-jari, ini kalikan silang dulu. Jadinya BP dikali 2pi dikali A sama dengan mu 0 dikali I dikali N. Pertanyaannya A, maka pindahkan saja teman A itu. Ya, karena dia perkalian berarti dipindah jadi pembagi. A sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2pi kali BP. Ya. Kita masukkan saja. 4pi 10 minus 7. Arusnya 5. Lilitannya 100. Dibagi 2pi. BP-nya 2 kali 10 minus 3. Nah, kita hitung saja. 4pi dengan 2pi hasilnya 2. 2 dengan 2 habis, maka hasilnya adalah 5 kali 100, 500, kali 10 minus 7, tambah 3, sama dengan 500 kali 10 minus 4. Ya. Kita sederhanakan saja, ambil nolnya 2, berarti pangkatnya kurangin 2. 5 kali 10 minus 2 meter ya. Atau setara dengan 5 cm. Kita next. Sekarang solenoid. Di situ panjangnya 20 cm. Kita ubah 20 kali 10 minus 2 meter sama dengan 2 kali 10 minus 1. Lilitannya 800. Solenoid itu rumusnya nggak punya jari-jari ya. Jadi ini tidak perlu kalian gunakan. Langsung saja mu 0 sama dengan 4pi 10 minus 7 Weber per AM. Kemudian arusnya sama dengan 0,5 ampere. Pertanyaannya induksi magnet tapi di ujung. Kalau di ujung tadi rumusnya 2L ya. Maka B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Sama dengan 4pi 10 minus 7. Arusnya 0,5. N-nya 800. Dibagi 2 dikali 2 kali 10 minus 1. Oke. 4 dengan 2 kali 2 habis ya. Kemudian 800 kali 0,5 itu 400. Jadi 400 kali 10 minus 7 plus 1. Yang minus 1 di bawah pindahkan ke atas. Sehingga hasilnya 400 kali 10 minus 6 Tesla. Atau sama dengan hilangin 0,2 maka pangkat kurang 2. Berarti 4 kali 10 minus 4 Tesla. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung induksi magnet untuk solenoid, toroid, kawat melingkar, dan kawat lurus berarus ya. Sekarang kita next masuk ke tugas. Di sini saya punya 5 soal mencakup semua yang sudah dijelaskan sebelumnya. Soal pertama tentang kawat lurus berarus, berapa induksi magnetnya. Soal kedua tentang lingkaran, tetapi bentuknya setengah lingkaran, artinya di rumus nanti dikali dengan setengah. Soal yang ketiga, 2 kawat lurus, soalnya sama persis, hanya saya ganti angkanya saja. Hitung berapa medan di titik P, arahnya kemana.
masuk bidang atau keluar bidang. Ya. Silahkan disimak penjelasan saya sebelumnya. Soal keempat, toroid. Pertanyaannya bukan jari-jari toroidnya, tetapi besar medan magnet atau induksi di sumbu toroidnya. Jadi cukup gunakan rumus BP-nya ya, untuk menghitung induksi magnet di sumbunya. Yang kelima, solenoid. Kalau di contoh tadi di ujung, untuk tugas pertanyaannya induksi magnet di pusat. Nah, kurang lebih seperti ini. Silahkan dikerjakan deadline seperti yang saya sampaikan di grup kelas masing-masing. Cara menyetor tugas masih sama dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya. Nah, kurang lebih pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti ini. Saya harap kalian bisa memahami konsep dari induksi magnet pada kawat lurus berarus, induksi magnet pada kawat melingkar berarus, induksi magnet di sumbu toroid, induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.